Apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu semangat ya. Bersama saya Bidan Nur Hadiah. Kali ini kita akan membahas mengenai asuhan persalinan kelas 1. Asuhan persalinan kelas 1 merupakan asuhan yang diberikan ketika waktu persalinan dimulai atau biasa disebut dengan infartu. Ketika mams mengalami kencang-kencang pada perut dan menyebabkan adanya pembukaan dan penipisan pada mulut rahim. Tujuan diberikannya asuhan persalinan kelas 1 ini yaitu yang pertama, untuk memberikan asuhan sayang ibu selama kelas 1 persalinan. Misalnya saja, bidan akan menganjurkan suami atau anggota keluarga ibu untuk memberikan dukungan selama ibu menghadapi persalinan, atau bisa juga dengan memberikan makan dan minum kepada ibu selama his atau kontraksi ibu sedang mereda, atau bisa juga dengan mengatur posisi yang nyaman bagi ibu. Yang kedua, untuk mengenali secara dini berbagai masalah dan penyulit yang mungkin terjadi pada kelas 1 persalinan, sehingga mams bisa ditangani dengan cepat dan mengurangi resiko kematian ibu dan bayi. Ada beberapa tanda dan gejala ketika persalinan dimulai, yaitu yang pertama, adanya pembukaan dan penipisan pada mulut rahim. Biasanya di sini bidan akan melakukan pemeriksaan kepada mams dan memberitahukan bahwa mams sedang berada di pembukaan berapa sentimeter. Yang kedua, mams akan merasakan kencang-kencang pada perut atau kontraksi yang teratur dan biasanya dirasakan minimal 2 kali dalam 10 menit. Yang ketiga, munculnya cairan lendir darah atau biasa disebut dengan blood show yang keluar melalui vagina. Jadi, fase dalam persalinan kelas 1 ini ada 2 fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Di mana fase laten ini merupakan fase pembukaan mulut rahim mulai dari 1 cm sampai dengan 3 cm. Dan pada umumnya, fase laten ini berlangsung selama antara 6 sampai 8 jam. Untuk fase aktif, yaitu fase ini merupakan pembukaan mulut rahim mulai dari 4 cm sampai dengan 10 cm atau biasa disebut dengan pembukaan lengkap, yang terjadi dengan kecepatan rata-rata 1 cm per jam. Ada beberapa pemantauan persalinan kelas 1 yang akan dilakukan oleh bidan. Di antaranya yaitu mengukur tekanan darah ibu, memantau denyut nadi ibu, dan mengukur suhu tubuh ibu. Untuk tekanan darah normal adalah 120/80 mm hydrogyrum. Untuk denyut nadi normal adalah sekitar 80-90 kali per menit.
Untuk suhu tubuh normal adalah sekitar 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37,2 derajat Celcius. Memantau denyut jantung janin atau biasa disebut dengan DJJ. Nilai normal untuk denyut jantung janin yaitu antara 120 sampai 160 kali per menit. Menghitung frekuensi dan lamanya kontraksi uterus atau rahim. Frekuensi dan lamanya kontraksi rahim yang teratur minimal 2 kali dalam 10 menit. Pada fase aktif, minimal 3 kontraksi dalam 10 menit dan lamanya adalah 40 detik atau lebih. Menilai pembukaan serviks atau mulut rahim. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, pembukaan mulut rahim dimulai dari 1 cm sampai dengan 10 cm atau biasa disebut dengan pembukaan lengkap. Pada saat bidan akan melakukan pemeriksaan dalam, bidan akan menilai beberapa kondisi, yaitu bagaimana kondisi vagina dan kondisi jalan lahir, apakah ada kelainan atau tidak. Bagaimana kondisi ketuban, apakah masih utuh atau tidak? Apakah ada teraba tali pusat atau bagian-bagian kecil janin seperti tangan atau kaki? Pada saat ini, ketika bidan melakukan pemeriksaan dalam, bidan juga akan sekaligus menilai sudah sejauh mana penurunan bagian terbawah janin. Apakah sudah masuk ke dalam rongga panggul atau belum? Untuk menentukan kemajuan persalinan. Untuk menilai penurunan bagian terbawah janin, biasanya bidan akan melakukan pemeriksaan Leopold atau pemeriksaan pada perut ibu, dan bidan akan menilai penurunan bagian bawah janin tersebut melalui perlimaan. Bisa dilihat melalui gambar ini. Dengan melakukan penilaian perlimaan ini, bidan akan mengetahui apakah bagian terbawah janin sudah memasuki pintu atas panggul atau belum. Ketika MAMS mengalami indikasi seperti tekanan darah tinggi, penglihatan kabur, dan nyeri ulu hati, biasanya bidan akan melakukan pemeriksaan pada protein urin untuk mengetahui apakah MAMS mengalami preeklamsi atau biasa disebut dengan keracunan pada kehamilan. Ketika MAMS mengalami indikasi seperti mual dan muntah berlebihan sampai dengan mengalami penurunan berat badan selama kehamilan sampai dengan persalinan, maka bidan akan melakukan pemeriksaan aseton pada urin. Nah, gimana Mams? Nggak perlu khawatir kan? Bidan akan melakukan seluruh pemeriksaan sehingga Mams merasa aman dan nyaman ketika menghadapi persalinan. Sekian, bye-bye.